dari kelompok 4, yaitu yang pertama Mia Rahmawati, yang kedua Amelia Aulia, yang ketiga Faizulna, dan yang keempat Muhammad Jafar Nabran. Nama saya Faizulna dengan NIM 2508056006. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola atau struktur bahan pelajaran yang disusun dan disajikan kepada peserta didik dengan mencakup pengorganisasian konten, kegiatan, dan pengalaman belajar untuk efektivitas pendidikan. Organisasi kurikulum memiliki tujuan untuk mempermudah siswa belajar serta memastikan materi berkesinambungan atau terpadu serta mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Berikutnya, pengertian organisasi kurikulum menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Lina Sanjaya tahun 2008, organisasi kurikulum merupakan pola pengorganisasian pembelajaran sistem pembelajaran yang terkait dengan pengaturan bahan pelajaran dan merupakan desain kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, menurut Zainal Arifin tahun 2011, organisasi kurikulum merupakan pola pengorganisasian kurikulum yang mencakup penentuan bahan, urutan, dan proses penyampaiannya. Dan menurut Nasution tahun 2003, organisasi kurikulum merupakan asas-asas yang mendasari struktur kurikulum termasuk ruang lingkup, urutan, kesinambungan, dan integrasi bahan. Dalam mempelajari bahan pelajaran. Yang kedua, ada sistematisasi materi, yaitu mengatur urutan bahan agar tidak tumpang tindih dan mudah dipahami oleh para siswa. Yang ketiga, dapat mencapai tujuan pendidikan, yaitu menjadi panduan bagi pengajar atau para guru dalam menyampaikan materi agar sesuai sasaran. Yang keempat, ada keterpaduan pengalaman belajar, yaitu menghubungkan berbagai bidang studi sehingga pengetahuan anak tidak terpisah-pisah atau berrelatas atau berdasar. Saya Aulia Putri dengan NIM 250805600062. Saya akan melanjutkan teman saya presentasi. Jenis-jenis organisasi kurikulum ada 3. Yang pertama, separate subjek kurikulum. Mata pelajaran disajikan secara terpisah dan mandiri. Misal fisika, biologi, sejarah, perpustaka, dan materi keilmuan. Yang kedua, integrated kurikulum. Kurikulum yang menyatukan beberapa materi pelajaran ke dalam satu tema atau kesatuan, meniadakan batas-batas disiplin ilmu. Ketiga, kurikulum. Mata pelajaran dihubungkan satu sama lain agar saling memperkuat meskipun masing-masing menunjukkan eksistensinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada model organisasi kurikulum. Model organisasi kurikulum itu ada 4. Yang pertama, kurikulum subjek akademis, lalu ada kurikulum humanistik, lalu ada kurikulum rekonstruksi sosial, dan terakhir kurikulum logistik. Yang pertama, kurikulum subjek akademis ialah model tertua yang berfokus pada penguasaan materi ajar dari berbagai disiplin ilmu, yakni sejarah, sains, dan bahasa. Kurikulum ini bersifat intelektual, kaku, dan cenderung mewariskan budaya masa lalu. Lalu, kurikulum humanistik berfokus pada pengembangan potensi, aktualisasi diri, dan kebutuhan emosional siswa. Kurikulum ini menitik beratkan pada proses belajar, pengetahuan,
pengalaman dan peran aktif siswa sebagai pribadi yang unik. Lalu kurikulum rekonstruksi sosial berorientasi pada permasalahan nyata di masyarakat. Kurikulum ini bertujuan agar siswa mampu bekerja sama dalam merumuskan solusi dan membawa perubahan sosial yang lebih baik. Terakhir, kurikulum teknologis menekankan pada penguasaan kompetensi yang terukur. Kurikulum ini terstruktur, menggunakan alat atau media pengajaran canggih dan berfokus pada efisiensi serta hasil belajar yang jelas. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami ialah organisasi kurikulum merupakan komponen krusial dalam pendidikan yang tidak hanya menyusun struktur bahan pelajaran, tetapi juga memastikan bahwa pembelajaran berjalan efektif, sistematis, dan terpadu. Berbagai pandangan ahli memberikan dasar yang kuat tentang bagaimana kurikulum harus diatur, sementara tujuan yang ditetapkan menjamin bahwa proses pendidikan dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Dengan adanya berbagai jenis dan model organisasi kurikulum, setiap satuan pendidikan memiliki fleksibilitas untuk memilih atau mengkombinasikan pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, dan konteks masyarakat. Pemilihan yang tepat akan mendukung pengembangan pengetahuan yang utuh, kemampuan siswa yang komprehensif, serta kontribusi positif mereka terhadap lingkungan sekitar. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.